A few moments later. Inklusif dengan mata rabun, baik rabun jauh maupun rabun dekat, memerlukan dukungan khusus dalam pembelajaran karena keterbatasan penglihatannya. Di SD 11 Banda Aceh, guru telah memberikan dukungan dengan menempatkan anak-anak ini di barisan depan agar lebih mudah melihat papan tulis. Namun, anak-anak ini juga membutuhkan dukungan tambahan seperti penggunaan kacamata yang sesuai, buku dengan huruf besar, atau media pembelajaran yang lain yang mendukung. Langkah ini penting untuk membantu anak memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, dan mengoptimalkan potensi mereka di kelas. Observasi saya tentang anak inklusif di SD 11 Banda Aceh yang kurang pemahaman dan kesulitan mengontrol emosinya, sering menghadapi tantangan dalam berinteraksi dan mengikuti pelajaran. Ketika merasa bingung atau tertekan, perasaan frustasi dan marah bisa muncul yang sulit untuk dikelola dirinya sendiri. Untuk membantu anak ini, dibutuhkan pendekatan yang sabar dan terstruktur dari guru dan orang tua, seperti memberikan instruksi yang jelas, mengajarkan teknik pengaturan emosi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Pendamping khusus dan keterlibatan orang tua juga sangat penting agar anak merasa diterima dan dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Inti dari observasi yang dilakukan di SD 11 Banda Aceh terhadap anak yang lambat memahami pelajaran bertujuan untuk memahami penyebab tantangan serta mencari solusi terbaik dalam mendukung perkembangan akademik siswa tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan observasi tersebut. 1. Identifikasi masalah. 2. Metode observasi. 3. Faktor penyebab. 4. Solusi dan rekomendasi. Dan 5. Evaluasi dan monitoring. Dalam mengidentifikasi siswa yang lambat memahami pelajaran dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, tantangan ini dapat diatasi sehingga setiap siswa mendapatkan hak pendidik yang setara dan optimal. Anak inklusif yang lambat dalam memahami adalah siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi dibandingkan teman sebayanya. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, atau memahami konsep abstrak. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk belajar bersama teman sebayanya dengan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dengan pendekatan yang tepat seperti penggunaan media pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang terdiferensiasi, dan kolaborasi dengan tenaga ahli, anak-anak ini dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembelajaran. Anak inklusif dengan mata rabun di SD 11 Banda Aceh adalah anak yang memerlukan dukungan khusus dan pembelajaran karena keterbatasan penglihatannya. Mata rabun, baik itu mata jauh miopi maupun rabun dekat hipermetropi, dapat menyebabkan anak kesulitan membaca tulisan di papan tulis dan buku. Untuk membantu mereka belajar secara optimal, diperlukan penyesuaian seperti memberikan tempat duduk di barisan depan, menyediakan bahan baca dengan ukuran huruf lebih besar, dan mendorong penggunaan alat bantu seperti kacamata. Guru juga perlu memberikan perhatian lebih, memastikan materi ajar dapat diakses dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar anak tersebut merasa diterima dan mampu mencapai potensi terbaiknya. Berdasarkan hasil observasi di SD 11 Banda Aceh terhadap siswa inklusif, dapat disimpulkan bahwa guru menyediakan waktu ekstra bagi siswa inklusif yang lambat memahami materi dan masih terbata-bata dalam membaca. Guru memberikan waktu tambahan untuk pendalaman materi, mengingat pemahaman anak ini berbeda dengan siswa lainnya. Selain itu, guru juga melibatkan keluarga dalam mendiskusikan perkembangan dan tantangan belajar anak melalui konsultasi rutin, meskipun tidak bekerja sama dengan konselor atau spesialis lainnya di sekolah. Guru menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru sudah dilengkapi pemahaman untuk mengajar siswa dengan berbagai perbedaan, memastikan anak inklusif tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik.
Anak inklusif SD seringkali menghadapi tantangan dalam memahami materi pembelajaran, terutama jika metode pengajaran yang digunakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mereka mungkin memerlukan pendekatan yang lebih individual seperti penjelasan yang sederhana, penggunaan media lebih visual, atau aktivitas praktik langsung untuk membantu memahami konsep-konsep tertentu. Guru perlu bekerja sama dengan orang tua dan tenaga pendukung seperti guru pendamping atau terapis untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung dengan memberikan perhatian khusus pada gaya belajar dan kebutuhan individu. Anak inklusif dapat lebih mudah memahami materi dan berkembang sesuai potensi mereka. Dukungan emosional dan sosial dari teman sebaya juga sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam belajar. Ini adalah hasil observasi saya di SD 11 Banda Aceh. Seorang siswa dengan keterlambatan pemahaman menjalani pendidikan inklusif di mana ia belajar bersama teman-temannya yang lain meski membutuhkan perhatian ekstra. Meskipun mengalami kesulitan dalam pemahaman materi pelajaran, anak ini didukung oleh guru-guru yang sabar dan menggunakan metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, serta teman-teman yang selalu siap membantu. Anak ini merasa diterima dan dihargai di lingkungan yang penuh pengertian ini, di mana perbedaan tidak menjadi hambatan melainkan kesempatan untuk belajar bersama, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan kompetensi mereka.